Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Detiana, saya dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan membacakan materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Jadi yang pertama itu kerjasama ekonomi antar negara dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pengertian kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Beberapa faktor yang dikarenakan melakukan kerjasama ekonomi internasional sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, dan sosial budaya. Yang kedua, adanya kebutuhan masyarakat yang tak terbatas. Yang ketiga, keinginan membuka kerjasama hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Dan yang keempat, era globalisasi menuntut adanya kerjasama negara-negara dunia. Yang kedua, tujuan kerjasama ekonomi internasional. A. Mencakupi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. B. Meningkatkan produktivitas dalam negeri. C. Meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. D. Memperluas lapangan kerja. Kemudian, dampak kerjasama ekonomi internasional adapun secara negatif dan positif. Yang pertama, dampak positifnya itu meningkatkan efisiensi dan daya saing produk yang dihasilkan oleh negara antar anggota. Yang kedua, adanya kestabilan harga, permintaan, dan penawaran. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara, utamanya devisa. Yang B, dampak negatif kerjasama ekonomi. Yang pertama itu ada terjadinya pasar bebas yang mengancam keberadaan industri dalam negeri. Yang kedua, potensi ekonomi terkonsentrasi di negara maju yang dapat menyebabkan perekonomian negara menjadi tertinggal. Yang ketiga, perekonomian suatu negara menjadi tidak stabil akibat semakin bebasnya arus investasi swasta. Kemudian yang B, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional ada 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu dilihat dari letak geografis yang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh banyak negara di dunia, contohnya WTO dan IMF. Yang B, kerjasama ekonomi regional yang dilakukan oleh negara-negara yang berbeda dalam suatu kawasan tertentu, contohnya kawasan Asia Tenggara ASEAN. Yang C, kerjasama ekonomi antarregional yang dilakukan oleh negara yang berada dalam satu kawasan dengan negara-negara yang berada di kawasan atau wilayah lain. Contohnya itu kerjasama ASEAN dengan EEC. Yang kedua, dilihat dari jumlah negara dibedakan menjadi 2, yaitu ada kerjasama ekonomi bilateral yang dilakukan oleh 2 negara saja, contohnya kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Singapura. Yang B, kerjasama ekonomi multilateral yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara, contohnya kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia, Singapura, dan Tiongkok. Kemudian yang C, kerjasama ekonomi regional, kerjasama ekonomi antar beberapa negara dalam suatu regional atau kawasan. Contohnya, yang pertama, ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967, Deklarasi Bangkok, ditandatangani oleh 4 Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri, yaitu Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia, Tan Koman, Menteri Luar Negeri Thailand, Narcisco Ramos, Menteri Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Kemudian ada Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Saat ini dari 10 negara, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Tujuan ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang selanjutnya, memajukan pendidikan di Asia Tenggara, menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Adapun bentuk kerjasama ASEAN adalah salah satunya
yaitu AFTA, Organisasi Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN, untuk menurunkan tarif dan menghapus hambatan non-tarif dalam perdagangan yang dimulai tahun 2002, dibentuk pada konferensi tingkat tinggi tanggal 27–28 Januari tahun 1992. Tujuannya itu meningkatkan perdagangan dan spesialisasi di lingkungan ASEAN, kemudian meningkatkan investasi dari luar negara anggota ASEAN, yang selanjutnya lagi meningkatkan jumlah ekspor negara-negara anggota ASEAN. Dan yang D, lembaga-lembaga kerjasama internasional PBB. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama ekonomi antar negara dalam satu lembaga, baik lembaga internasional di bawah naungan PBB. Sekian presentasi tentang kerjasama internasional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.